banyak sekali. 250 tahun sebelum kedatangan Yesus. Bayangkan dari tahun 333, zaman-zaman Ya, selisih 300 para tahun lah pembela hitungan. iman. Ya, bayangkan 300 tahun sebelum kedatangan Yesus. Kehilangan tahap itu, kehilangan fase atau tahap setelah restorasi, dan setelah restorasi di mana terjadi kecemaran bait suci dan semua, nah ada lagi zaman pembelaan iman bagi orang Yahudi yang nubuatan terakhir di mana para nabi menghilang. Pelan-pelan kan nabi-nabi menghilang pada zaman itu. Di mana wajah keyahudian muncul di situ dari restorasi sampai dengan zaman pembelaan iman Yahudi. Sedangkan di dalam restorasi, ketika restorasi, sinagoga itu muncul ketika Nebukadnezar meruntuhkan bait tahun 565-68 ya. Nebukadnezar Babilonia menghancurkan bait suci, dan zaman itulah muncullah yang kita namakan, yang mereka namakan sinagoga. Berarti sinagoga itu muncul 500 tahun 500 tahun sebelum kedatangan Yesus. Kristus. Jadi sinagoga tidak muncul dari awal karena runtuhnya bait suci pertama oleh Nebukadnezar baru pada zaman pembuangan di Babilonia. Itulah saat itulah muncul yang namanya sinagoga-sinagoga. Begitu. Ya, jadi itu aja sih yang saya sampaikan Romo ya, tepatnya Paman Pio tadi. Dua hal itu tadi, yang satu tentang dia mengutip ayat hanya separuh, hanya satu bagian aja, ditambah lagi dia tidak punya ya tidak tahu lah penalarannya bagaimana sehingga dia bisa menuduh ini sana sini dan segala macam. Tapi ya jelas, sekali orang sudah menipu di depan akan tercium apapun bentuknya. Tapi herannya dia nekat sekali sama Katolik ya. Benar Romo. Kenapa Evangelin kan dibentuk ketika kalau tidak di Kansas atau di mana, saya sudah Ya, di lupa Kansas, tanggalnya. di Amerika, Romo. Di Amerika. Jadi pecahan dari Metodis, Presbyterian digabungkan, mereka makanya itu lahir juga dari pemecahan. Jadi bingung. Makanya dia tadi ada dikotomi di antara Calvin dan Luther juga, karena memang kalau dia evangeliko atau namanya Injili hasil dikotomi. Iya. Jadi soal di situ juga. Pecahan Bingung juga ya. Ya, Makanya kalau kita tanya, kamu nih Luther atau Calvin, mereka nggak mau kasih tahu kan, mereka nggak mau beritahu nama gerejanya. Karena kalau bilang kita Calvin, dia bilang tidak, saya Luther. Kalau yang kita bilang dia Luther, tidak, saya Calvin. Jadi di situ namanya ketidakjujuran juga. Iya. Sebenarnya mereka menyadari mereka punya kerusakan, tapi hanya itu tadi, mereka ini terlalu istilahnya terlalu keras hati untuk mengakui sebuah kebenaran. Dari situ saja kita bisa buktikan ketika kita tanya mereka dari aliran mana, mereka tidak berani jujur karena mereka sadar. Iya, betul. Oke. Tadi yang kau mau tanya kah atau kau mau komen sekarang? Jangan terlalu tanya tuh. Tidak. Engkau ini yang lain. Tidak. Praktek Romo. Oh ya Deo malam ya Deo. Engkau tadi malam masih saya punya utang engkau tidak beri kesempatan untuk omong karena saya juga mau makan siang. Oke. Tidak apa-apa Romo. Masih ada sempat waktu. Sedikit ya Deo, kita ke Panca, silakan Panca. Jangan terlalu banyak tanya. Ya. Ini saya tidak banyak hanya satu, saya minta butuh penjelasan dari Romo mengenai ini mengenai baptisan ini yang di kisah 8 ayat 12 sampai 25 itu. Karena mereka kan sering pakai dalil khotbah Petrus yang mengatakan bahwa Petrus mengajarkan bahwa dibaptis dalam nama Yesus. Lalu bagaimana dengan ini kisah 8 ayat 12 sampai 25 itu? Oke, di situ ada dua hal penting. Di situ Petrus dan Yohanes bukan pergi baptis. Di sana mereka pergi buat sakramen krisma. Karena yang membaptis mereka itu adalah Filipus. Frater bantu dulu kisah 8 ayat 10. Engkau jangan hati-hati, yang baptis itu bukan Petrus dan Yohanes. Yohanes dan Petrus pergi ke sana untuk buat sakramen krisma karena mereka sudah dibaptis oleh Filipus. Ya Romo, beberapa kisah Rasul.
8 ayat 10. Oke. Semua orang, besar, kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang disebut kuasa besar. Lanjut. Mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka dengan sihirnya. Namun sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Oke, mereka dibaptis dalam nama Yesus. Tetapi Filipus diakon tidak bisa memberikan apa, frater? Krisma. Krisma. Karena itu apa yang terjadi? Ayat 14. Rasul-rasul mengirim sapa ke Samaria. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Oke, apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Membaptis atau memberikan krisma? Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Dan setelah berdoa, dia buat apa dengan Yohanes? Lanjut. Ya, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus belum turun. Artinya mereka belum melakukan menerima sakramen krisma. Filipus diakon tidak akan bisa memberikan. Maka apa yang terjadi? Rasul-rasul membuat apa, frater? Kemudian kedua rasul itu menumpangkan tangan ke atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Oke, bisa mengerti dulu di situ. Pancasola. Di situ Tidak selama ini. Sekarang pertanyaan, kenapa baptis dalam nama Yesus? Begitu. Itu pertanyaanmu. Tidak, ini apa? Saya salah memahami ayat ini selama ini. Saya kira itu ketika Rasul Petrus menumpangkan tangan itu pengukuhan apa, baptisan. Padahal itu krisma. Sama Ya, terima seperti kasih nanti untuk penjelasan. di bab 19, frater. Bab 19 ayat 1 sampai 5, nanti kita lihat bahwa mereka menerima pembaptisan Yohanes Pembaptis. Makanya tapi Paulus bilang pembaptisan Yohanes Pembaptis itu untuk pertobatan. Maka di situ Paulus harus membaptis mereka kembali karena mereka hanya dibaptis dalam pembaptisan Yohanes. Disitulah di mana ditinggalkan pembaptisan Yohanes. Dan setelah dibaptis, Paulus memberikan sakramen krisma kepada mereka. Jumlah mereka 12 orang pada saat itu. Artinya, Paulus membaptis, sakramen pembaptisan pertama, setelah itu langsung beri sakramen krisma. Contoh kecil, oke. Kisah 19 ayat 1 sampai 5, frater. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus telah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Kata Paulus kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Tetapi mereka menjawab Paulus, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Saud Rasul Paulus, "Yohanes memang membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tahan dulu. Titik di situ, frater, titik kan di situ. Ketika mereka mendengarkan itu, mereka memberikan diri mereka dibaptis.
Dan setelah dibaptis, langsung Paulus memberikan sakramen krisma. Dengan cara apa, frater? Lanjut. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Dan jumlah mereka ada berapa, frater? Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Oke, Pancasola di situ karena dibaptis dalam pembaptisan Yohanes, maka Paulus bilang tidak bisa, itu untuk pertobatan. Tapi pembaptisanmu dalam nama Yesus itu bukan untuk itu. Dan banyak sekali di dalam ayat yang lain tentang memintakan hati nurani yang baik, anggota gereja dan lain sebagainya. Makanya Paulus pertama membaptis mereka dalam nama Yesus, kedua menumpangkan tangan, memberikan sakramen krisma supaya Roh Kudus turun atas mereka. Contohnya begitu, Pancasola. Bisa mengerti. Saya pikir engkau bertanya tentang kenapa dalam nama Yesus. Atau mau jelaskan itu? Bukan itu tadi. Engkau sudah mengerti? Sudah mengerti, kenapa Sudah mengerti. dalam nama Mo. Yesus? Iya, iya. Dalam nama Yesus engkau sudah mengerti? Sudah mengerti, Mo. Itu saja yang saya mau tanya, butuh penjelasan tadi, Mo. Karena apa? Karena selama ini yang saya pahami, yang di kisah 8 itu tadi itu membahas tentang pengukuhan baptisan, padahal itu sakramen krisma. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Makanya Paulus juga memberikan sakramen krisma dan pembaptisan dan krisma untuk 12 orang di Efesus. Berarti engkau sudah mengerti kenapa dalam nama Yesus? Saya pikir pertanyaan sudah. dalam nama Yesus, oke. Dalam nama itu artinya dalam otoritas, oke? Otoritas yang Oke, kasih untuk penjelasan. mantap. Sudah mengerti? Berarti dua hal yang berbeda. Sudah. Pengukuhan dengan pemberian sakramen krisma. Mereka sudah dibaptis oleh Filipus, oke? Orang Samaria. Tetapi Filipus diakon, tidak bisa memberikan krisma. Terima kasih banyak untuk penjelasannya, Rom. Ya, sudah dari kapan malam saya mau tanya ini, karena saya punya pemahaman selama ini kan seperti itu. Terima kasih untuk penjelasannya tadi ya. Saya ini lagi tidur di sofa nih kalian. Ntar kan lagi Zoom jadi agak capek tidur di sofa nih sambil perhatian jangan marah ya. Lagi baring-baring di sofa sedikit dulu. Ya santai Romo, nggak apa-apa Romo, santai aja. Santai aja di sofa sedikit sambil tidak takutnya TikTok. Kadang TikTok dia tunjuk muka sedikit setelah itu balik kembali kamera. Oke. Theo atau siapa ya? Deo. Aduh, Deo. Ayo Bang. Romo. Silakan, ada mau komentar atau pertanyaan? Saya sih tidak ada pertanyaan Romo, Frater, hanya buat belajar mendengar saja dulu. Oke. Belajar mendengar itu penting. Sema Israel, dengarlah Israel. Oke. Karena Oke, saya di teman-teman. perantauan ini kadang bergabung dengan lingkungan berbagai ini kan. Tapi saya belajar dulu, memahami dulu baru punya pertanyaan nanti. Tapi kalau jangan hina agama dan pengertian itu, oke? Tidak. Protestan saya Tapi kalau di luar pasti sudah Romo. sampai nah ini. Jangan ada satu pendeta yang hina-hina Hindu itu. Salah. Bahaya itu. Ini. Maaf saya tidak pakai kacamata nih, Pak. Halo? Ya semua, salve Romo. Salve dengan siapa? Pratama ya? Yo, silakan Pratama, mau komen sesuatu? Silakan. Itu mau komen sih Romo, cuma mau bertanya. Kayak baru menjadi seorang Katolik. Nah, untuk kedepannya supaya lebih kuat iman atau Oh, silakan. Apa? Pratama dari mana? Dari dulunya di? dari Kalimantan Barat Romo. Enggak, maksudnya dulu kan baru masuk Katolik. Dulunya di? Islam. Oh iya, oke. Silakan. Tanya aja, sekarang sudah Katolik ya?
Ya masih masih mau itu sih, masih ikut katekumen. Katekumen. Oke, oke. Silakan. Sudah, kalau suruh katekumen ini sudah menjadi bagian, hanya tunggu sakramen selesai katekumen. Nah, oke. Saya ingin bertanya. Iya, posisi tadi pertama di mana? Kalbar. Bang? Ya Kalbar bang. Kalbar mana? Oh, Sanggau. Saya di Pontianak. Pontianak bang. Ya saya lanjut bang ya. Ya, lanjut Yo, lanjut. yo, silakan. Kan masih ikut katekumen Romo. Nah, terus saya mau bertanya untuk kedepannya apa yang harus dipersiapkan lagi setelah selesai pembelajaran ini kan. Nah itu apa Romo kira-kira yang harus dikuatkan lagi atau dari segi doa atau apa gitu Romo? Oke, Frater, kira-kira ada proses setelah katekumen di Indonesia bagaimana? Tolong mungkin bisa jelaskan sedikit. Ya, oke. Kamu ikut program katekumen di paroki mana, bro? Bunut bang. Santa, Paroki Santa Bunut. Maria Santa Maria Bunda Pengharapan Bunut. Oh, Mari Benda Pengharapan ya. Oh, gitu gitu. Ya ya. Ya, di bawah Kuskupan Sanggau. Ya. Yang berkarya di situ imam diosesan atau ordo? Yang berkarya di situ imam diosesan ke imam keuskupan atau ordo? Yang di parokimu itu, yang kamu katekumen di situ, yang berikan pengajaran di situ. Oh itunya. Mungkin dia belum mengerti di Ya, Frater. pastornya ada title-nya nggak? Ngerti sih bang, saya baru Ya. itu sih Oh bang. ya udah, Iya, oke, iya. nggak apa-apa. Ya oke, gini aja. Secara simpel ya bro, kalau misalkan kamu udah di Bunut sana, gini, nanti saya ada satu teman ya, tapi nggak tahu mungkin dia masih di Bunut atau di mana. Soalnya gini, dia juga sama kayak saya, ada bisa dikatakan koneksi lah gitu ya, koneksi untuk pengajaran gitu. Dia bilangnya begini, untuk proses katekumen ya, lebih-lebih kalau di Kalbar ya, seingat saya ini ketika sebelum Monsinyur Agustinus Agus ini ya, apa namanya, dibebas tugaskan gitu istilahnya, jadi emeritus ya, menjadi bukan bagian lagi yang aktif gitu karena faktor usia juga. Dia mengatakan kalau di sini proses katekumen itu tidak sampai 1 tahun, tidak sampai setahun, tergantung nanti dari orangnya pribadinya, kesiapan dirinya untuk mengikuti kelas, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu ketika diberikan apa, pengarahan iman, nah pribadi ini apakah memang bersedia untuk jujur di dalam dirinya, apakah memang sejatinya ingin memeluk kekristenan itu tanpa paksaan dan tanpa ada hambatan apapun dari luar begitu. Karena lebih-lebih di ini ya, di Regio Kalimantan itu menekankan bahwa tidak ada paksaan ketika orang itu untuk menjadi seorang Katolik. Itu yang dipertahankan sampai hari ini. Itu ya. Jadi kalau misalkan Bro Pratama masih berada di proses katekumen ya, lanjut aja dulu ya, belajar ya, ikut ada pendalaman, ada kelas masuk gitu. Usahakan kalau memang masih ada yang mau dipertanyakan atau apa ya, banyaklah untuk join di koma Katolik ya, seperti Romo Cafe itu juga itu udah menjadi ya istilahnya standar lah ya. Karena mungkin kamu dapat di kelas tetapi kamu bingung ini caranya gimana, mendapatkannya bagaimana gitu. Kok sih bisa seperti itu, kok bisa seperti ini begitu. Saya kan juga belajar, ada sih kan adik kandung saya kan juga kebetulan Katolik juga bang. Oh ya, boleh kalau dengan adik kandung ya, dengan guru agama mungkin ya bisa juga, guru agama Katolik boleh juga ya. Seingat saya kalau di Sanggau itu banyak banget persekolahan yang notabene ya itu guru Katoliknya mumpuni lah, karena memang di sana kan ada juga ini lulusan mereka tuh yang istilahnya tuh pernah bersekolah di seminari gitu ya. Kalau bahasanya tuh, kalau bahasa Islamnya tuh pesantren gitu loh. Iya pesantren. Tempat sebelumnya ya, yang mungkin kamu tahu gitu loh. Itulah. Kadang juga belajar nanya adik juga sih. Tuh boleh tanya adik bisa. Nah ketika kamu masuk sini juga bagus ya, dengan Romo Cafe ya, lebih pendekatan Alkitabiah itu juga bisa ya.
Jadi pandai-pandai ya. Jadi kalau untuk segi temporal waktunya ya, untuk waktu di Kuskupan Regio Kalimantan itu nggak sampai setahun kalau katekumen gitu ya. Tapi nggak tahu kalau ada pembaruan lagi. Tapi yang terakhir 2024 itu setahun untuk katekumen. Paling lambat setahun, paling lambat. Terus saya mau nanya tuh bang, misalnya kita belum sah jadi Katolik nih kan bang, belum dibaptis segala macam. Kalau kita ikut misa hari Minggu itu boleh kah bang? Boleh, boleh aja, nggak ada larangan. Ikut sembahyang gitu nggak apa-apa kok. Iya, bebas kan berarti, gak ada larangan kan? Iya, tetapi ketika nanti untuk apa penerimaan komun ya, tubuh Kristus itu ya, kamu menyilangkan dada gitu, supaya menandakan masih katekumen ya. Dan pasti nanti ada prodiakon atau susah nanti tanya gitu, masih katekumen ya itu. Oh iya paham. Nanti mereka tahu ya, kalau misalkan kamu menyilangkan dada berarti kamu belum sejatinya menyambut kebutuhan gitu, Hmm. karena masih proses Belum paham jadi iman Katolik. jadi takut. Ya gimana? Saya kan belum terlalu paham, saya kira itu nggak boleh makanya itulah. Iya, kalau sembayangnya enggak masalah, it's fine. Tetapi kalau ketika menyambut, ya kalau kamu diajak orang untuk maju, ya ikut maju. Tetapi harus menyilangkan dulu, gitu loh. Menyilangkan dada itu, tangan tuh dikatup gitu, diselangin gitu. Baik, paham bang. Bisa, kalau ikut sembayang boleh, nggak ada larangan. Ya, jangan lupa ya, jangan lupa ikut-ikut sembahyang gitu. Jangan jauhkan dirimu dari ibadah-ibadah, apalagi di sana nanti engkau akan mengerti banyak hal gitu. Karena contohnya seperti pendeta besar yang sekelas Scott Ham, dia mulai memahami kekatolikan itu karena ekaristi gitu. Dia pergi aja kan, dia kan waktu itu pendeta besar presbiterian. Dia hanya pergi ke sana dan melihat ekaristi seperti apa. Kok ekaristi itu seperti ini, sangat biblis dan semuanya. Jadi dia yang ahli kitab suci, pendeta besar, dosen besar, waktu dia ke ekaristi dia memahami sesungguhnya ekaristi itu bukan anti biblis. Semua yang di ekaristi dari atas nama Bapa sampai dengan berkat penuh itu sangat biblis. Maksudnya begini, saudaraku, pergilah misa. Siapa yang bilang engkau tidak boleh pergi? Oke? Kekatolikan itu terbuka untuk semua. Hanya ada 1-2 syarat ketika engkau masih katekumen, belum dibaptis, masih dalam tahap pembelajaran Katolik, belum juga komuni pertama. Jadi ada juga hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oke? Oh berarti kalau kita di proses katekumen itu boleh itu sembahyang. Ya, engkau pergi misa bisalah. Jangan engkau menjauhkan diri dari ibadah-ibadahmu. Wahyu 10 ayat 25 frater. Jangan kau tinggalkan ibadah-ibadahmu. Wahyu 10 ayat 25. Wahyu bukan, Ibrani 10, maaf. Salah. Ibrani, ya Ibrani 10. Oke. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Berarti engkau jangan jauhkan. Banyak orang bilang, kau tidak usah ke ibadat. Jangan. Engkau harus ke sana, oke? Supaya sambil beribadah, sambil mengerti dan memahami makna ekaristi itu sendiri, oke? Jadi ibadah engkau pergi ke sana juga menandakan bahwa engkau bagian dalam persekutuan di dalam gereja itu. Tidak ada lagi yang jauh dan dekat, orang asing maupun budak, laki-laki ataupun perempuan. Semua mereka dipersatukan di dalam satu tubuh. Jangan menganggap dirimu anak orang asing, oke?
saudaraku, jangan menganggap dirimu jauh dan orang asing dan semuanya. Engkau penting loh bagi Allah dan juga bagi gereja. Begitu ya? Om Ya, Pratama. ya. Pratama, kamu umur berapa? Pratama? 21. Kepala 2, kepala 3. Gimana? Oh, masih kepala 2. Ya. Kalau kepala 2 masih bisa kamu ikut OMK. Ya. Pandai-pandai nimbrung ya. Pandai-pandai nimbrung dengan orang muda. Itu kalau OMK itu kan itu ada batasan umur ya, Bang? Sejatinya kalau di ini ya, ini regional ya, ini regional. Kalau di Kuskupan Pontianak ya, Agung Pontianak ya, wilayah Kalimantan lebih-lebih yang regio barat, dulu itu ketika belum Monsinyur Agustinus Agus yang kemarin, kalau masih eranya Bumbun itu 38, tapi itu udah patokan yang sebenarnya nggak ini sih. 35 ya udah mentok lah, 35 udah mentok. Karena itu kan sudah persiapan ke KKMK. Baru nanti kalau misalkan di usia 30 itu sudah berkeluarga, berarti kamu masuk di programnya Bapakat. Ya, Bapak Katolik atau apa gitu nanti. Kalau misalkan di umur 30 udah berkeluarga begitu. Betul. Kan sekarang kan untuk di Indonesia ini ya, mungkin dari Vatikan, dari pusat sana kan sekarang kan ada OMK dan pemuda Katolik. Yang pemuda Katolik itu semua itu, dan termasuk mereka yang sudah menikah, batasan umur 40 lah. Itu orang menikah Seperti Ya, jadi intinya tapi kalau jiwa masih muda, bro, ya ikutlah ya, ikut kegiatan-kegiatan itu ya. Nimbrung aja ya, pasti ada teman. Kalau ada teman ngajak, yuk ikut yuk ke gereja, yuk latihan kur kah, atau diskusi bersama kah. Ini apalagi kan bulan BKSN nih. Nah, pandai-pandai kamu ke sana tanya-tanya mereka gitu. saya tuh masih takut kadang ke gereja itu kan. Ya, tidak apa, saya mengerti. Tidak Saya apa-apa, mengerti tidak situasi. apa-apa. Kalau memang itu ya istilahnya ajak teman gitu. Jangan minder sendiri gitu. Soalnya kayak baru belajar gini apakah boleh atau enggak? Iya, memang saya ngerti. Maksudnya jangan sampai minder gitu loh, minder dengan diri sendiri gitu. Ajak teman gitu. Bawalah dirimu bersosialisasi dengan orang lain. Oke, Pratama, kakakmu Katolik ya? Kakakmu Katolik, kakaknya? Udah, adik saya Romo. Oh, adiknya Katolik. Oh ya, iya. Jadi sering jalan dengan dia gitu. Ya, adik saya dari kecil, dari bayi memang sudah Katolik Romo. Kalau saya kan Oh, ya, kalau saya ikut Islam karena bapak saya kan ibu saya Katolik masuk ke Islam. oh, Ya, jadi saya agama ikut ibu, ikut bapak. Nah, adik kandung saya tuh ikut kakeknya di kampung Romo di Lape tuh, kampung saya. jadi dia Katolik begitu. Ya, jadi kakek saya kan, keluarga saya kan mayoritas di sini kan Katolik. Gitu. Bisa tanya nggak Pratama, kira-kira ketertarikanmu ke Katolik tuh bagaimana sampai memutuskan diri untuk katekumen? Jadi tahun lalu tuh Romo di kampung saya tuh sempat nawarkan ke saya, bukan nawarkan ke saya sih, nanya ke adik saya. Adik saya bilang, coba kamu ajak mas kamu masuk ke Katolik, mau ndak, kata Romo yang di kampung saya itu kan. Oh, begitu. Terus adik saya menyampaikan ke saya tahun lalu tuh. Nah, tapi tahun lalu tuh kesiapan saya belum matang Romo. Tuh. Oh, Ya, jadi tahun-tahun ini tergerak dari hati kok saya pengen masuk ke Katolik itu. Memang dari hati sih, nggak ada paksaan atau segala macam tuh nggak ada. Ya. dan adikmu hanya beritahu aja, Mas, Ya. tertarik dengan Katolik nggak gitu. Oke, udah ngerti. Ya, tuh. Jadi saya kadang ke kampung juga kan, kalau ada sembahyang di rumah gitu saya memang sering ikut. Oh, ke rumah nenek ya, ke rumah nenek ya. Ya, Dari mama. Oh.
Tapi mamamu pernah cerita tentang Katolik nggak gitu? Nggak pernah Romo. Ibu saya sudah meninggal. Aduh maaf ya, oke oke. Iya. Oke, minta maaf. Oke, maaf. Jadi jadi dari saya TK dia sudah meninggal. Jadi mungkin tidak sempat Ya, mengajarkan ajaran. Nah, oke. makanya ada om saya. Tapi posisi bapakmu gimana? Bapakmu nggak radikal gitu, nggak terlalu ekstrim ya? Enggak. Ya pokoknya ya hidup kan pilihanmu katanya. Oh ya, Jadi itu ya harus tanya. kamu pun udah besar kan katanya. Jadi ya kamu bisa memilih keyakinanmu sendiri, itu terserah kamu. Oh ya bagus. Ingat bahwa Pratama nggak mudah jadi Katolik ya, Pratama. Prosesnya panjang. Kan bukan yang sebelah bilang, oke, kamu 2-3 hari langsung dibaptis, tidak. Di sini prosesnya panjang ya, Pratama. Tabahlah kamu masih muda dalam proses seperti itu karena banyak hal yang harus dibenahi secara doktrin, diajarin, di-share ke kamu. Nanti waktu kamu sudah mau katekumen, mau dibaptis juga masih tanya kan, kamu mau atau tidak gitu. Berarti nggak pernah dipaksakan. Katolik nggak pernah memaksakan orang jadi Katolik, oke? Tidak ada paksaan juga, tidak ada dipaksa atau ikut keluarga gitu, nggak ada Romo. Memang tergerak dari hati sendiri, panggilan dari Tuhan mungkin kan. Oke. Pertama ada satu pertanyaan yang selama engkau masih di Islam, sekarang mau proses katekumen atau sudah dalam proses katekumen, ada satu pertanyaan yang selama ini engkau masih ingin tahu tentang Katolik begitu. Sebenarnya sih masih banyak Romo, cuman saya belum terlalu banyak mengerti. Santai aja yang kamu belum mengerti gitu, contoh. Masih bingung sih Romo, belum terlalu paham juga sih. Oke, sudah berapa kali di katekumen, berapa kelas? Ini baru pertemuan berapa dulu? 3 bulan. Baru pertemuan pertama ya? Oh ya, pasti banyak pertanyaan nanti kalau di dalam setelah elaborasi kelas perjalanan itu mungkin ada 1-2 hal yang jangan lupa catat ya. Nanti kalau ketemu lagi di room, engkau bisa tanya. Di room seperti ini engkau bisa, ini loh saya dapat di sana, tapi saya belum mengerti begitu. Oke? Iya, siap Romo. Oke, selamat datang ya di dalam pencarianmu akan kebenaran. Sorry agak belibet Romo, soalnya masih gak gugup. Iya, saya mengerti, saya mengerti. Santai aja, di sini nggak ada satupun yang menghakimi, oke? Santai aja. Itu bingung nih Romo. Apakah boleh ya ikut sembahyang? Saya tuh pengen sebenarnya, tapi Bisa. Aku bisa. Makanya tadi jangan menjauhkan dirimu dari ibadah-ibadah, oke? Jangan kau jauhkan mereka. Dan ingat bahwa pengalaman di Korintus, di Korintus itu, Frater, 1 Korintus 11 omong tentang apa, Frater? Ya, 1 Korintus 11. Coba ayat 5-nya tentang apa? Namun tiap-tiap perempuan. Ya itu yang saya mau di situ. Ya, oke. Namun tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Oke, jadi begini, Pratama, ya masih di sini Pratama? Halo Pratama. Kita ambil pembanding, oke. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 5 contohnya gitu, Paulus bilang begini, perempuan yang tidak menutup rambutnya itu sama dengan perempuan yang mencukur rambutnya. Ini penting sekali. Fratelli, kalau dalam posisi minum kopi, pertama bisa dengar ya? Masih bisa dengar ya? Mungkin dia buka aplikasi lain kayaknya, Romo. Takutnya begitu. Pratama, gini aja Pratama. Saya bacakan karena itu dari Romo. Ya, kamu tulis saja ya, hanya nulis. Oh iya.
Ya, pertama, saya buat tadi kan tanya bolehkah ke ibadat begini. Pertama, kita ambil langsung satu sampel di Korintus. Di situ Paulus bilang begini, perempuan yang tidak menutup kepalanya waktu berdoa itu sama dengan perempuan yang mencukur rambutnya. Artinya apa di situ? Paulus tidak mau ada diskriminasi. Kenapa di situ? Pertama, karena di Korintus itu ada waktu itu kuil-kuil untuk Dewi Kesuburan, Aphrodite. Jadi di sana ada perempuan-perempuan yang melayani kuil-kuil itu. Dengan cara seperti apa? Laki-laki dan semua yang mengunjungi kuil-kuil Dewi Kesuburan itu harus punya hubungan intim dengan perempuan-perempuan itu. Tetapi itu mereka bukan Kristen ya, bukan. Ketika mereka bertobat, mereka ketika mereka mulai mengenal kekristenan, mereka meninggalkan kuil-kuil itu pertama. Tetapi rambut mereka masih dicukur. Masih botak lah seperti itu. Makanya Paulus tidak mau ada diskriminasi dengan mereka perempuan-perempuan yang sudah bertobat dan sudah mau mengenal kekristenan. Ketika mereka pergi ibadah, berdoa di sini ibadah, supaya jangan ada diskriminasi dengan mereka yang mau mengenal kekristenan, tetapi mereka dulu kerja di kuil-kuil Dewi Aphrodite itu, kesuburan itu, maka Paulus bilang begini, semua perempuan datang ke ibadah dengan kepalanya harus ditutup dengan kain. Itu karena situasi seperti itu. Bayangkan sebesar Paulus ya, rasul besar, dia sudah tidak dia tidak apa ya, dia menentang diskriminasi untuk orang-orang yang mau datang kenal Tuhan Yesus, untuk mau mengenal kekristenan. Maka pertama, engkau di kekatolikan, di ibadah kekatolikan tidak ada diskriminasi untuk engkau datang beribadah, oke? Datang masuk. Bayangkan di Korintus perempuan-perempuan yang kerja di kuil-kuil aja di situ rambutnya masih dicukur, tetapi mereka mau pergi kenal kekristenan. Dan Paulus bilang kamu tutup kepalamu supaya nanti jangan ada diskriminasi kepada kamu. Orang jangan melihat, oh ini botak ya, itu rambut tidak ada dicukur kan, itu kerja di kuil itu ya sebagai ini. Paulus bilang jangan, justru Paulus berusaha supaya mereka ini yang sudah mau mengenal Tuhan mendekatkan dirinya kepada ibadah-ibadah, bukan menjauhkan dari ibadah-ibadah itu. Bisa mengerti? Pertama. Jadi engkau selamat datang untuk engkau ya. Jangan menganggap diri saya orang asing, saya baru mulai. Jangan, Engkau bisa memahami misteri Tuhan di dalam Ekaristi, di dalam proses katekumenmu, oke? Iya kan. Begitu. Atau ada hal lain? Silakan pertama. Teman-teman yang di bawah juga, selamat datang untuk katekis. Ada yang di bawah, silakan. Sementara belum ada pertanyaan sih, boleh dilanjut. Oke, santai aja di atas saja nggak apa ya. Oke, frater mungkin ada satu dua hal mau di share, mau dibagikan, mau ada satu tema atau apa, silakan. Oh ya, paling gini aja Romo, saya hanya berkomentar aja. Jadi untuk Pratama ya, untuk Pratama rekan ya. Jadi gini ya, jangan merasa minder ya. Ya, kalau memang kita sebagai seorang katekumen atau sebagai orang yang baru memeluk istilahnya Kristus ya sebagai bagian hidup kita, jangan merasa minder dengan itu ya. Jangan merasa bingung. Banyak rekan-rekan, banyak teman di luar sana akan membantu dan mendukung. Banyak ya. Jadi pandai-pandailah bawa dirimu bersosialisasi dengan mereka. Ya. Sudah saya katakannya, jadi kalau di wilayahnya Regio Kalimantan ya lebih-lebih. Kalau untuk proses katekumen itu tidak akan lama ya. Paling mentok 1 tahun, paling mentok. Ya, itu 1 tahun. Ya. Dan yang pasti juga ini kembali kepada keputusan dan berangkat dari free willmu ya. Apakah ini memang jalanku, apakah ini memang Tuhan ada yang kehendaki, ya ikut selagi kamu bisa ikut. Sebab
kesempatan itu datang hanya sekali, tidak bisa datang 2 kali. Ya, pandai-pandailah untuk mengisi semuanya itu. Ya. Oke, kalau kamu tanya ya, mungkin kamu masih belum berani nih mengungkapkan di sini ya. Kalau masih ketikumen, apakah kita boleh memakai kalung atau membuat altar doa? Boleh, sangat boleh ya. Sebagai penuntun ya, kamu istilahnya di kamarmu punya ruang pojok doa, boleh. Itu juga nggak apa-apa. Nah, itu bang. Ada Ya. Alkitab, ada patung atau apa gitu ya, sebagai penuntun doa boleh. Ya, kamu bisa mengantarkan itu seperti itu, boleh. Iya, itulah bang. Saya memang udah ada buat si mini altar. Nggak apa-apa ya. Ada Alkitab, ada gambar Bunda Maria, gambar Yesus, atau apa di situ, buku Mada Bakti mungkin, atau buku doaku, boleh. Ya, sangat boleh. Bentar masih ada sih bang. Terus saya udah buat. Nggak apa-apa ya. Itu sebagai istilahnya kamu di kamar itu ada ruang untuk kamu berjumpa dengan Tuhan, bahwa aku yakin dengan altar doaku yang sekecil ini ya, Tuhan bisa memperhatikan hidupku gitu. Yakin saja ya, bawa itu ya, bawa itu semua. Setelah kamu berada di dalam kamarmu atau dimanapun, kamu bawa itu keluar. Dan ketika kamu ikut di dalam peribadatan, di dalam sembahyang, di dalam liturgi gereja ya, lebih-lebih hari Minggu ya, jangan lupa untuk ngobrol ya, ngobrol dengan mereka setelah misa ya, lebih-lebih orang muda aja, orang muda ya. Kalau misalkan merasa minder, ketemu dengan teman ya. Iya. Karena saya tahu kamu pasti ada ikut yang OMK 2025 di Sanggau. Enggak bang, itu saya enggak ikut sih bang. Itu cuman masangkan buat mereka doang. Oh, masang itu aja, nggak apa-apa, bagus ya. Walaupun kamu bukan ngikut langsung gitu, tapi kamu ada posting ya, bagus ya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi untuk pertama jangan sampai merasa minder, itu aja ya. Enjoy your life ya, gitu. Iya bang, ya bang. Oke, gitu aja Romo dari saya untuk dia. Oke, Pratama, jadi jangan merasa jadi orang asing ya. Kamu bukan lagi jauh ya. Kamu bukan lagi orang asing, oke? Kamu adalah bagian dalam perjalanan ini. Sebab janji ini untuk kamu, untuk anak-anakmu, dan untuk mereka semua, mereka yang masih jauh. Sebanyak yang Tuhan panggil, bukan kami yang memanggil. Oke, ini penting sekali. Di dalam Kisah bab 2 ayat 39 sangat jelas janji Tuhan itu bukan hanya untuk kami, oke? Untuk kita semua. Perhatikan, kau bisa bantu dulu Dika. Sebab janji ini untuk siapa saja. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan Tuhan yang menambahkan ke kami dengan orang-orang yang akan diselamatkan. Dia yang menambahkan, bukan kami yang menambahkan. Ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berarti Tuhan yang menambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan. Oleh Pratama, bukan kami yang pergi cari jiwa, rebut jiwa, tidak. Kami hanya mewartakan, engkau juga bagian dari pewartaan. Berjalan sambil seperti apa? Seperti para rasul Kleofas dan satu rasul ke Emmaus. Tuhan jelaskan, tapi mereka belum lihat siapakah dia. Nanti ketika mereka tahu tentang dia, ketika dia memecahkan roti. Karena itu Pratama, jangan lupa, jangan masuk ke room-room yang membuat engkau bingung jadi pengikut Kristus, oke? Room-room yang di sebelah, yang omongnya ad hominem, framing, omongnya jelek tentang kekatolikan semua, itu tidak akan mendukung engkau berkembang dalam iman, oke? Dalam doktrin yang benar. Ya bang. Pratama, udah ini belum? Udah siapin nama baptis belum? Atau Sata Pelindung?
Bro. Udah ada di pikiran belum bang? Udah. Widih, Cuman masih panjang. Masih panjang. Belum. udah ya. Pas baptis kan ada apa? Satu Santa Pelindung tuh. Itu keren sih. Ah, jadi kita kayak punya panutan gitu loh, yang akan menempel sama kita seumur hidup. Saya ngambilnya Benedictus sih. Widih, mantap. Alve, Romo, dan teman-teman semua, selamat malam. Salve. Masih katekumen juga ya Bang Benedictus? Nah, saya katekumen, saya masih SMP. Udah jalan 7 bulan, uji Tuhan udah jalan 7 bulan. Mantap. Dan akan baptis Natal nanti kalau nggak salah. Mantap Benedictus. Benedictus dari Protestan atau dari? Dari Muslim, Romo. Oh ini, ya Pratama ini nih Benedictus dari Muslim. Ayo kalian bisa tanya bagaimana perasaannya Benedictus yang ini sudah Desember sudah dekat nih. Oke, silakan. Nggak sabar gitu. Gak sabar ya. Oke, gimana Pratama silakan. Tanya aja Benedictus bagaimana perasaan ketika di kelas pertama katekumen, kedua, lalu pelan-pelan apakah Benedictus sering ke misa atau tidak misa? Silakan Benedictus pengalaman ketika engkau memulai katekumen. Iya, awal-awal mulai katekumen itu sih. Jangan ditiru ya. Aku waktu itu kan awal-awal katekumen kan masih di bawah umur ya, jadi harus izin orang tua. Nah, aku sempat bohong sama katekisnya. Waktu daftar katekumen itu sempat bohong. Iya, sempat bohong itu. Akhirnya katekisnya percaya gitu. Nah, terus puji Tuhan akhirnya diterima gitu. Terus ikut kelas katekumen. Waktu pertama ikut kelas itu perasaannya tuh ya gimana ya, deg-degan gitu loh, deg-degan, terus ya nengok kanan kiri gitu. Tapi puji Tuhan temannya banyak, tapi temannya yang lain-lain itu rata-rata udah kuliah, udah dewasa, cuman aku sendiri yang masih sekolah. Nah, seiring berjalannya waktu, puji Tuhan akhirnya orang tua mengizinkan juga untuk katekumen. Jadi terus kalau aku katekumen tuh di parokiku sini ya, jadi diberi kayak buku katekumen gitu. Nanti setiap ikut misa atau ikut ibadat lingkungan gitu, nanti minta tanda tangan sama Romo, terus minta tanda tangan sama pemimpin ibadat gitu. Oh iya, tahu saya ada bukunya itu. Iya. Dan puji Tuhan bukuku udah penuh. Buku absensi misa tuh udah penuh. Oke Benedictus, jadi gitu ya Pratama. Jadi menikmati perjalananmu. Saya selalu ingat formator saya dulu, Romo bilang begini, Hero, engkau jangan pikir jadi imam, pikirlah bagaimana mengikuti dan menikmati semua proses. Proses itulah yang akan mendewasakan perjalananmu. Nanti kalau kau jadi imam ya setelah jadi imam kau tidak tahu mau buat apa. Makanya nikmatilah setiap proses perjalanan itu. Karena waktu engkau tanam sesuatu benih Pratama, besoknya nggak jadi pohon langsung Benedictus. Harus disiram, harus dipupuki, harus disiangi, dijauhkan dari rumput-rumput atau ilalang-ilalang, rumput-rumput liar dan semacam. Itulah perjalanan iman. Seperti Benedictus sudah nggak sabar lagi. Kita sudah September nih ya, Oktober, November, lagi 3 bulan gitu. Ini ada di bawah chat, aku cuma sambungin aja pertanyaan dia dari Pistachio Hazelnut. Ini teman-teman dua ini, Pak Pratama dan Pak Benedictus ini ada alasan apa sih mau masuk ke Katolik gitu, dibandingkan yang lain gitu?
Boleh sharing-sharing dikit Kak, siapa tahu. Ya, mungkin nggak ada ya bang. Memang tergerak dari hati sendiri sih. Itu alasannya yang paling utama. Bukan karena ada paksaan atau apa, dari paksaan dari apa keluarga atau paksaan dari teman atau orang-orang itu. Yang intinya memang tergerak dari hati, mungkin sudah panggilan Tuhan. Itu sih bang alasan yang Pernah coba ini nggak kayak ke Protestan gitu? Jajan-jajan ke tempat lain gitu. nggak pernah bang, nggak pernah. Oh gitu langsung gue mau masuk Iya. Katolik. Iya, langsung. Bang Benediktus gimana nih Bang? Sebenarnya sih kok bisa terpanggil tuh aneh juga, soalnya di keluarga aku tuh nggak ada yang Kristen sama sekali, semua Muslim, satu pun nggak ada yang Kristen, Katolik apalagi nggak ada, full semua. Jadi kok bisa terpanggil tuh awalnya itu ya karena belajar ya, aku tuh ngepo gitu, terus dengar lah itu apa, doa novena 3 Salam Maria, denger doa itu, aku tuh iseng gitu ngedoain doa novena gitu, waktu itu iseng aja gitu loh, iseng doain doa novena gitu, lah kok terkabul gitu. Terkabulnya bukan hanya satu kali gitu, berkali-kali malahan, aneh. Terus mulailah itu, aku kan di tetangga depan rumahku kan Katolik ya, kebetulan sering ada ibadat lingkungan gitu. Nah di situ aku dengar gitu, nggak doa gitu, doa bapak apa ya, doa aku percaya, doa bapak kami, doa Salam Maria gitu. Itu sebelum 1 tahun sebelum aku katekumen, aku udah hafal tuh semua doa dasar itu. Nah terus sama alasannya ini karena aku tuh setiap ngelihat altar ya, apa tuh kayak altar di rumahnya orang Katolik gitu ya, kayak salib, patung Tuhan Yesus, patung Bunda Maria gitu, kayak seneng aja gitu, suka gitu, tertarik gitu. Terus tertarik sama kayak tempat ziarah kayak Gua Maria gitu, tertarik banget gitu, nggak tahu kenapa kok kok tempat ini indah banget gitu loh, kok aku nyaman banget di. Terus awal misa ya, awal nyoba ikut misa itu, panggilan itu semakin gimana ya, semakin kuat gitu waktu awal ikut misa gitu. Jadi ya nggak bisa dijelasin lah kok Betul, bisa betul. terpanggil. Sekarang kerinduanmu untuk dibaptis dan terima komuni pasti lebih lagi nih sekarang ya. Iya lebih. Gini Romo, bahkan kalau Ekaristi tuh aku nangis gitu, aku ya Tuhan kapan aku terima tubuh dan darahmu. Damn. Ya, tabay. Hampirlah tahun ini sudah dekat kan, Desember sudah dekat ya. Jadi di hatiku tuh bener-bener rindu banget ingin terima komuni gitu. Bang Benediktus itu boleh sharing kalau mau ya, maksudnya doa apa yang terkabul, kayaknya khusus banget gitu loh, sampai merubah jalan hidup gitu loh, sampai mau ambil ini kan pindah agama kan bukan sesuatu yang mudah gitu loh. Aduh, doanya itu banyak sih gitu, tapi kok malu ya ceritain ya. Ya serah kamu, dapat pacar gitu, tiba-tiba dapat amplop duit. Enggak ada itu. Ya emang sih. Ini saya juga belum lama gabung di Katolik lagi gitu. Saya juga Desember ini baru bergabung ulang. Iya betul. Soalnya saya sempet ini kurang lebih 15 tahunan lah gitu. Saya meninggalkan gereja Katolik gitu. Habis itu yang saya terpukau di gereja Katolik itu pas saya datang, saya ikut benar-benar mendalami kegiatan itu, saya nggak melihat ada benteng ras
benteng ekonomi gitu, saya adalah dikit-dikit, cuma kayak membaur gitu loh, membaur semua orang gitu. Jadi yang kaya yang kaya bantu yang miskin gitu, habis yang miskin diberikan kesempatan. Saya melihat interaksi itu di gereja saya sih, saya melihat itu gitu. Habis itu kita melayani orang sakit gitu, istilahnya membuat hidup saya tuh kayak lebih dari sekedar cari uang gitu. Ada yang di achieve itu kayak udah bukan dunia lagi gitu loh. Ya uang tuh masih penting. Cuma kalau kita pegang uang, cuma kita tidak punya kebijaksanaan, ya hasilnya ya jadi kutukan gitu loh. Dan gereja Katolik ya sangat mengajarkan saya untuk hal-hal seperti itu. Tadi itu yang abang maksudnya 15 tahun meninggalkan gereja Katolik itu atau tidak pernah ibadah atau sorry bang ya atau pindah agama atau gimana? Makan kayak 2 hari 3 hari yang lalu baru ngomong, aduh gila capek itu saya. Saya baru naik. Aduh. Jadi kesimpulannya gini sih, maksudnya saya dikelilingi oleh orang Katolik yang nggak baik gitu loh. Saya dikelilingi sama orang Katolik yang nggak baik, karena itu pas saya ngelihat orang murtad itu saya bisa bersimpati dengan mereka gitu loh. Ya, saya bisa bersimpati dengan mereka. Saya sempat jadi Protestan setahunan, itu juga karena saya pacaran doang gitu. Sebab saya biarpun pas saya masih agnostik gitu, saya masih kayak emang udah nggak merasa cocok aja sih. Saya nggak merasa cocok karena dulu saya tuh cukup pangeran dunia malam gitu kan. Jadi saya lebih pilih ya jingkrak-jingkrak di para tempatnya gitu, bukan di gereja. Gereja tanda kutip ya, gereja dalam tanda kutip gitu loh. Habis itu gimana ya? Ya live Tuhan memanggil saya lah, gitu, dengan cara yang ekstrim, dengan cara yang sangat ekstrim. Dan dari situ ya awalnya saya melihat orang gereja tuh, orang beragama tuh kayak loser gitu loh. Loser. Ya saya menganggap orang beragama tuh kayak apa ya, menghibur diri begitu loh, dengan hal-hal yang gak jelas, yang gak kelihatan. Cuma pas saya bertobat, perspektif saya sangat berubah sih, berubah sekali. Jadi ya itu capek ya kalau ngomong lebih detail. Ya, paham. Nanti di gereja Katolik yang saya nggak melihat dari yang lain, itu semangat dari komunalnya itu loh, dari semangat komunalnya. Saya sekarang mau coba jadi prodiakon karena saya melihat bagaimana gereja Katolik itu tidak melupakan mereka yang sudah tua, tinggal sendirian di rumah gitu. Mereka nggak melupakan. Kalau bisa dijemput, kita jemput. Kalau emang di rumah sakit, kita anterin komuninya gitu loh. Iya, itu yang saya nggak ngeliat itu. Pas saya sharing ke teman saya dari gereja tetangga, udah sampai kayak kurang percaya gitu loh. Lu yang benar loh, gitu kan. Ini aja, gua sakit aja masih di WhatsApp. Bulan ini belum transfer.
belum ditransfer. Makanya saya melihat itu di gereja Katolik. Jadi saya nggak peduli dengan dogma, saya nggak peduli dengan ajaran. Ya dogma penting ya, cuma apa yang membuat saya menyukai gereja Katolik itu karyanya di dunia ini loh, gitu loh. Itu yang saya nggak bisa. Saya nggak bisa pungkiri, saya nggak bisa deny semua itu, gitu loh. Saya udah melakukan studi banding ya. Saya udah melakukan studi banding dimanapun dan akhirnya ya I will give my life gitu loh untuk saya mempercayakan jiwa saya kepada gereja Katolik gitu loh. Istilahnya kan agama itu kan kayak perahu ya, kayak perahu. Ya kita mempercayakan afterlife kita itu kepada siapa gitu loh. Dan akhirnya dengan penuh pertimbangan dan ujian, akhirnya saya mau memutuskan masuk gereja Katolik gitu. Enggak, bergabung kembali, sorry bergabung kembali, salah. Bergabung, soalnya saya terlahir Katolik gitu. Cuma saya menghilang. Oke, minta maaf. Siap. Thomas, tadi engkau bilang mau data statistik ya. Saya mau tunjukkan statistik sedikit tentang gereja Katolik ya. Ini data 2023 ya. Ini dari agensia Fides, agensi resmi gereja Katolik. Data per 22 Oktober 2023. Ada 2025-nya. Saya ambil contoh sampelnya aja. Statistik gereja Katolik di seluruh dunia. Oke. Berapa imam, berapa apa, semua itu lengkap ya teman-teman. Statistik ini dari agensi Fides, agen iman dari kota suci Vatikan, oke? Di dalam pertemuan seluruh dunia tentang misi yang ke-97. Dan ingat bahwa populasi dunia waktu itu ada 7.785 lebih. Sekarang kita masuk ke gereja seluruh. Bayangkan teman-teman, ini penduduk dunia di sini 7 miliar ya. Katoliknya ada di sini. Di dalam 2021 jumlah Katolik adalah 1.374. Oke. Dan nanti kita sampai ke bawah. Data lengkap, berapa imam, berapa frater, berapa apa semua. Oke, berapa katekis di seluruh dunia. Oke. Teman-teman lihat ini. Per Afrika, populasi Afrika 1 miliar lebih. Oke. Katolik Afrika 265 juta. Penambahan ada di mana? 8 juta lebih. Oke. Amerika penambahan, bayangkan benua Amerika. Makanya itu 3 minggu lalu saya baca yang namanya majalah namanya Reformed. Ketakutan terbesar di Amerika sekarang adalah peningkatan arus balik dari Protestantisme masuk ke Katolikan itu sangat besar. Makanya di sini di tahun 2001 saja teman-teman, di benua Amerika yang kami tinggal ini, jumlah populasinya ada 1 miliar. Jumlah Katolik adalah 660 juta, dia jumlah paling besar. Tapi kita lihat di penambahan di sini 6.629. Penambahan paling besar. Dan itu negara Amerika yang penambahan terbesar dari Protestan kembali ke Katolik. Asia, populasi paling besar di seluruh dunia 4 miliar. Penambahan 71 juta. Di Katolik di Asia 153 juta. Penambahan 2001 1.488. Eropa, kita lihat ini kematian di Eropa itu sangat besar ya. Lihat itu pengurangan kematian tingkat tinggi di Eropa, orang-orang tua dan semua kan. Jumlah populasi Eropa 722 juta. Pengurangan Eropa bukan menambah tapi mengurangi orang-orang Eropa adalah 244. Sama dengan jumlah yang mati ini dalam pengertian ini ya, yang mati. Sama dengan jumlah di Katolik masih 286 juta, tetapi ada pengurangan sama dengan orang-orang yang meninggal dalam Eropa. Oke. Di Oseania
42 juta saja, penduduknya sedikit. Katolik ada 10 juta dari 42 juta itu. Kekatolikan, pertambahan kekatolikan di Oceania 2021 sudah 55 ribu. Ini penting sekali teman-teman. Jadi tahun 2001 penambahan orang bilang Katolik mundur itu parah sekali ya. Data di mana mereka ambil? Bayangkan 7 miliar di seluruh dunia, 1 miliar 375 Katolik di seluruh dunia, dan penambahan 2021 2021 adalah 16 juta 240. Ini penting sekali, sekitar 17% dalam pengertian. Ini artinya apa? Artinya tidak benar bahwa orang tidak masuk Katolik. Oke. Persentase setiap benua. Ini imam. Ini jumlah setiap imam, setiap penduduk yang Katolik per jumlah imam. Contohnya, seorang di Afrika jumlahnya 26 ribu, imam yang melayani adalah 2.000. Artinya setiap imam dia harus melayani 5.000 imam, 5.000 umat. Capek tuh. Di Amerika setiap imam melayani 5.500. Merebuji, tolong miakan merebuji. Jadi ini sebuah omong kosong karena bertentangan dengan firman bahwa di Asia satu imam dia melayani 2.137 umat. Bayangkan teman. Di Eropa satu imam dia melayani 1.784 umat. Di Oceania satu imam dia melayani 2.437. Bayangkan di Benua Amerika satu imam dia melayani 5.000 lebih. 5.534. Statistik penting sekali teman-teman ya. Sekarang langsung kepada statistik. Ini jumlah imam di seluruh dunia per ada yang religius dan imam diosesan. Datanya lengkap. Tidak ada satupun data di seluruh dunia ini selengkap gereja Katolik. Ini diakon permanen yang awam, tetapi dia adalah diakon. Ini adalah imam-imam religius, suster dan religius di seluruh dunia. Kita terus ya teman-teman. Ini adalah misionaris awam dan katekis di seluruh dunia. Contohnya di Afrika ada 458 katekis, ribu loh. Di Asia ada 374 ribu katekis. Makanya para katekis seperti katekis yang ada di sini, dia punya nama, dia punya jumlah itu. Ini nih katekis di seluruh dunia dari ini tahun 2021 saja. Jadi apapun yang terjadi, sampai katekis pun namanya, daftarnya, berapanya, sampai di Roma. Ini para frater di seluruh dunia, yang frater diosesan dan frater dari ordo. Terus teman-teman, nanti saya mau lihat di sini sekolah di seluruh dunia. Taman TK di seluruh dunia Katolik punya adalah 74.368. TK yang ini masuk, tapi dalam apa nih? Ini taman kan ini yang apa ya? Bermain ya, yang sebelum TK. TK di seluruh dunia ada 7.565. SD 100.000 lebih. SMP 34.000. SMA 49.000. Superior universitas ada 3.000 total ya teman-teman. Total alumnus, artinya total apa namanya itu mahasiswa-mahasiswi di seluruh dunia yang Universitas Katolik 3.925. Turun terus. Sekarang ini yang engkau cari di sini, Thomas, di sini. Rumah sakit di seluruh dunia ini per benua total rumah sakit Katolik di seluruh dunia untuk melayani mereka 5.405 tahun 2001. Dispensario, tempat pengambilan obat-obat gratis 14.205. Lab
leproseria, rumah lepra 567. Makanya kalian punya kolekte-kolekte itu dibagikan juga untuk institusi-institusi seperti ini. Rumah jompo, rumah untuk ini penyakit kronis dan yang lumpuh ada 15.276. Orfanatos, rumah untuk anak yatim piatu di seluruh dunia Katolik punya 9.703. Konsultasi perkawinan untuk prasetya yang punya persoalan di seluruh dunia dari benua masing-masing ini totalnya ada 10.000. Ini pusat pendidikan reedukasi, artinya teman-teman yang contoh kecil yang bermasalah obat dan semua, ada 3.287. Institusi kemanusiaan yang lain seperti FIFAT internasional yang SPD punya yang kemanusiaan, atau kemanusiaan yang terbesar ini, satu lagi nanti itu, ini institusi kemanusiaan ada 35.529. Ini kita belum masuk semua dalam pengertian itu. Jadi teman-teman, dari setiap data, kalau kita mau pakai data, Thomas, tidak ada satupun institusi di dunia ini yang mampu gereja yang punya institusi data kemanusiaan dan semuanya. Ya, ya setuju. Jangan takut, 1 sen yang kau kasih ke Proki di persembahanmu itu ada laporannya lengkap. Itu semua persembahan itu di kanon itu ada pengaturannya, laporannya kemana dan semuanya. Tidak usah cemas. Romo-romomu hanya hidup dari uang saku yang umat beri. Mobil tidak bisa beli sendiri, mobil Proki punya. Kalau dia pergi dia harus tinggalkan. Iya betul. Seperti itu, kalau engkau mau ambil pakai data kemanusiaan, kita bongkar. Kita bongkar institusi kemanusiaan gereja punya di seluruh dunia. Pertanyaan saya, untuk yang Protestan, apakah mereka punya institusi yang karismatik punya dengan Adventista mereka bersatu dalam institusi kemanusiaan? Menjadi pertanyaan besar. Mungkin. Sangat tidak mungkin sekali. Oke teman-teman, saya harus pamit mau makan siang ya. Iya udah. Yang mereka bilang kita tidak pakai fakta itu kita tunjukkan fakta. Jekin, aduh saudariku, engkau baru dari tadi naik, saya tidak sapa engkau. Jangan marah ya. Oh, selamat malam, tidak apa-apa. Saya harus tutup. Iya, Benedictus, tidak perlu Katolik tidak akan cari jiwa-jiwa. Tuhanlah yang akan mengutusnya. Janji ini untuk kamu, untuk anak-anakmu, untuk mereka yang masih jauh, sebanyak Tuhan yang akan memanggilnya. Tetapi apa yang dibuat oleh Katolik, mau mewartakan yang benar itu seperti apa. Bayangkan begitu banyak 5.000 rumah sakit, semua institusi ini. Kali bayangkan bagaimana menghidupi. Ingatkan apa yang dihadiahkan ke Paus Fransiskus, apa itu mobil itu? Ya, Lamborghini. Lamborghini dia suruh jual. Baru-baru Paus Leo tanda tangan yang Renegade, ini apa yang BMW punya itu. Jual untuk bantuan kemanusiaan. Fransiskus pakai jam tangan apa? Sepatu apa? Iya, dilelang. Dan dia mati, yang ditemukan di kamar itu $100 saja. Sebagai Presiden Vatikan. Ayo. Patir. Oke. Iya. Saya pamit. Udah malam. Iya. Baik, terima kasih Romo. Saya di Kolombia. Saya bukan di Indonesia Pratama. Saya di negeri ganja. Mafia. Nabila, aduh Nabila juga ikut dari bawah. Nabila juga. Nanti Benedictus itu Nabila juga sama. Dia dari yang dulu engkau, dia masih dalam proses juga. Itu tantangannya berat, orang tua keras. Doakan dia juga.
itu emang orang tua itu awal-awal juga keras. Dengannya Pasti. lama-lama kan itu kok. Ya. Oke teman-teman, saya pamit ya. Jangan marah. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Oke. Maaf saya harus pamit. Yo. Oke.